Halo, assalamualaikum. Ada suaranya enggak? Kurang besar. Halo Kak, udah ada. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Ya, Alhamdulillah sehat Kak. sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang akan hadir di dalam kegiatan sosialisasi kita pada malam hari ini. Mungkin kebetulan juga di sini nggak lagi ada kegiatan Diam nggak? kita bisa berbagi lah. Di sini teman pengen dapat beasiswa Turki semua atau gimana? Pengen Kak. Iya. Iya. Allah. Amin ya, semoga semuanya atau salah satu di antara kalian ada yang beruntung bisa lulus. Gini, aku mau nanya nih. Ini kan kebetulan juga ini kan baru jam setengah 8 ya. Nanti kan kegiatan kita ini jam 8. Kebetulan Kak Elizanya itu di Turki sekarang. Jadi mungkin ada sedikit lost kontak mengenai jam. Ini kita sedang menghubungi Kak Eliza juga. Kira-kira nih, aku mau sapa satu-satu, gak apa kali ya? Nih, hidupin kamera. Naila, halo Naila. Halo Kak. Gimana ya? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah, Masya Allah. Open cam aja, Ridwan. Kenapa? Sudah open cam aja. Mana tadi? Naila tadi? Naila? Iya Kak, kenapa? Naila sekarang gimana? Masih sekolah atau kira-kira ini mau ngambil S1 atau S2 sih di Turki? Halo. Halo Kak. Naila ini mau ngambil S1 atau S2? Gitu. S1 Kak. Oh, S1. Sekarang udah tamat kan? Kenapa Kak? Sekarang udah tamat? Atau masih satu? Sekarang masih kelas 12 SMA Kak. Tahun depan baru lulus. Ya. Iya. Bismillah, semoga bisa lulus ya. Semoga kamu bisa lulus ke depannya. Dan kira-kira ada yang bertanya ini sebelum Kak Eliza mulai? Ada sih Kak, nanti tinggal tunggu Kak Elizanya aja gitu. Makasih. Iya. Bentar ya teman-teman. Sudah jalan lama kan? Ya udah coba.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Mohon maaf tadi kakak ada masalah. Kita ngobrol dulu ya. Ini kita lagi ngubungin. Akan kegiatan ini mulainya jam 8 ya. Ini kan masih jam. Kira ada yang mau cerita nggak pengalaman atau apa? Atau ingin ada yang mau ditanyain seputar beasiswa atau gimana atau pribadi pun nggak apa-apa. Untuk batas penerimaan S1 itu dari umur usia berapa sampai berapa ya? Usia apa ini? Beasiswa ya? Untuk yang beasiswa S1 itu batasnya dari umur berapa sampai berapa untuk S1? Bentar ya, bentar. Bentar ya teman-teman. Sinyalnya. Iya, Kak. Halo? Ada suara saya? Ada Kak. Ada, Kak. Baik. Ada, Kak. Ada. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Kak. Siapa? Novel ya. Untuk Iya. Novel, terima kasih atas pertanyaannya terkait umur atau batas usia ketika beasiswa S1 itu dari umur intinya dari SMA ya, dari tamat SMA itu minimal umurnya itu 21 tahun atau 22 tahun kan. Kalau S1. Maksimalnya maksudnya. Kalau untuk mandiri kayaknya nggak ada batas umur. Tapi kalau untuk beasiswa itu ada umurnya, Kak. Kalau magister itu, kalau untuk S2 itu sampai 25 kalau nggak salah. Kayak umur 25 tahun. Kalau untuk S2. Rata-rata emang itu sih, Kak. Oke, Kak. Makasih infonya, Kak. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak sebelum pengajar nih? Ngobrolnya. Halo. Halo. Ya, halo. Kalau untuk akademik yang berpeluang itu apa ya? Untuk Kenapa? kalau untuk prestasi non akademik yang berpeluang untuk pertimbangannya gimana ya, Kak? Prestasi non akademik ya? Atau Iya, prestasi yang non akademik? untuk persyaratan. Mungkin mohon maaf Kak, itu suara mikrofonnya. Baik, terima kasih. Bisa bertanya prestasinya gimana kayak gitu. Prestasi non akademik. Mungkin ya di sini kita juga nggak terlalu paham dengan sistemnya gimana, karena kan di sini kita cuma perantara nih, kita nggak apa ya. Kalau untuk beasiswa kan itu langsung ke Mas Nadinanya langsung, karena kita nggak terlalu mengenal sistemnya gimana. Tapi sepengalaman saya, sepengetahuan saya, prestasi non akademik itu mungkin kalau kakaknya ada pernah mengikuti volunteerism atau kalau ada kegiatan internasional lebih bagus. Misalkan kakak pernah ikut Istanbul Summit atau pertukaran pemuda Asia Eropa atau dan semacam-macamnya. Mungkin itu lebih berpotensi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang
kayak volunteerism di Indonesia itu nggak menutup kemungkinan mungkin bisa lolos kayak gitu, karena kembali lagi ke bukan ke itu tuh mungkin lebih ke poin plus ya. Nah, gimana cara kalian ngebawa diri kalian itu sih, itu kalau menurut aku. Jadi dari semua apapun, mau kompetisi apapun, mau penerimaan beasiswa, mau apapun itu, kuncinya satu kalau menurut aku, attitude. Kalau kita punya attitude semuanya, gimana ya? Intinya tuh kalau menurut aku pribadi, attitude itu dasar dari apa ya, bisa dibilang fondasi dari Ya. itu. Terima kasih Kak. Ya sama-sama Kak. Udah. Salam Kak, boleh bertanya? Iya boleh, Kak Nurul, gimana? Untuk saya mau bertanya tentang beasiswa Masagena. Itu untuk semua jurusan atau hanya jurusan tertentu, dan ada prioritas nggak untuk yang beasiswa itu akan memprioritaskan jurusan ini seperti itu? Dan Baik. kira-kira Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nurul ya. Kalau mengenai jurusan beasiswa itu mungkin lebih bisa dijelaskan sama Kak Eliza nanti, karena Kak Eliza kan kebetulan dia memang peraih beasiswa ya, peraih beasiswa Masagena Edukasi tahun 2021. Kak Eliza itu keterima di Sakarya University dengan jurusan teologi. Karena memang satu linear sama S1-nya Kak Eliza. Kak Eliza itu kan S1 UIN Raden Fatah Palembang dengan prodi Akidah Filsafat, jurusan Usuluddin. Nah, ketika mendaftar di Masagena Edukasi, mendaftar beasiswa, keterimanya di teologi. Jadi alhamdulillah bisa, gimana ya? Mungkin tapi aku juga nggak begitu paham. Mungkin ada di beberapa pilihan lah. Kalian mau, teman-teman semua tuh mau jurusan apa, nanti bisa ketika kalian ikut penerimaan mahasiswa di Indonesia, nanti misalkan ada 3 jurusan disuruh pilih, nanti di antara 3 itu kalau memang kalian lulus, ada lulus salah satunya. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa konfirmasikan ini sama Kak Giza. Kayak gitu Kak Nurul. Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Kan semuanya udah nanya nih. Sekarang aku dong yang mau nanya sama siapa ya? Kak Amriana aja nih. Kak Amriana, halo Kak. Ya, halo. Gimana Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, aku mau nanya nih Kak, kan Kakak sekarang ini mengikuti sosialisasi kuliah di Turki. Aku mau bertanya nih Kak, kira-kira motivasi Kakak mengikuti kegiatan ini apa sih Kak? Pertama ingin melanjutkan S2, dari dulu pengen ke Turki. Wah sama dong, sama kayak aku juga pengen ke Turki. Terus? Ya, selain lanjut S2, mau juga belajar sejarah. Belajar sejarah. Nanti mau ngambil jurusan apa? Arkeologi di Turki? Ya, lulusan S1 farmasi, kemudian lanjut S2 farmasi. Oh, S2 farmasi. Bagus dong. Biar kuliner ya. Di sini teman-teman ada anak psikologi nggak? Aduh, nggak ada anak psikologi ya? Baru calon Kak. Wah, halo Kak Naila. Baru ngambil, Kak. Psikologi ya Kak? Kak Firial juga nih, Kak Najla. Mau ambil psikologi ya Kakak? Iya Kak, mau Kak. Psikologi yang gimana Kak? Psikologi kan ada banyak nih. Aku psikologi saintek Kak. Oh saintek, berarti lebih ke faal dong. Aku juga pengen Iya Kak, psikologi klinis gitu loh. Iya klinis. Aku juga pengen sih, tapi emang aku nggak tertarik klinis. Aku lebih tertariknya tuh sebenarnya kalau kemarin-kemarin ya, kalau dulu itu emang aku tertarik banget sama klinis, sama kayak faal, biopsikologi dan semacam-macamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, tertariknya ke PIO, psikologi industri dan organisasi.
lebih tertarik ke dunia HRD, training and development dan semacam-macamnya. Kayak gitu. Gimana sih kalian? Ini Kak Najla suka mau psikologi yang gimana? Halo Kakak Najla. Ya kakak. Mau ngambil psikologi yang gimana Kak? Kalau saya ini lebih ke yang berbau ke sosial gitu kak, lebih minat ke sana kak. Sosial bagus loh. Kalau sosial itu banyak pelajarannya. Kalau psikologi sosial itu dia belajar sosiologi. Ya kak, lebih ke kepribadiannya gitu kak. Iya kak. Oh, berarti emang banyak yang suka klinis ya? Iya kak. Kak, Dan aku mau nanya boleh dong. tanya, Ya boleh siapa aja yuk. boleh tanya Belajar kak. aja dengan Kak. Ini kan Ya boleh. saya SKL atau surat keterangan lulusnya keluarnya kalau nggak Juni Juli kak. Sedangkan penerimaan beasiswanya kan dari bulan November sampai Februari ya kak. Nah itu kalau belum keluar gimana kak? Apa bisa mendaftar dulu kak? Baik, terima kasih Kak Najla atas pertanyaannya. Mungkin terkait mengenai ini, kakak kalau saran aku ya, yang pertama itu kakak siapin surat rekomendasi dari sekolah. Itu surat rekomendasi dari sekolah, tapi ada rapinya nih kak. Tapi nanti maksudnya tuh, nanti kan itu kan di sana kan nanti bakal dijelasin sama Kak Eliza, juga bakal dijelasin kan. Nanti tanya aja sama Kak Eliza, apapun yang mau ditanyain seputar beasiswa, seputar mandiri, tanyain aja gak apa-apa. Jadi memang hari ini memang khusus buat sosialisasi. Jadi teman-teman bisa nanya apa aja bebas. Nah kalau saran dari aku tadi yaitu mungkin kalau misalkan belum ada ijazah, belum ada surat kelulusan, mungkin bisa minta surat rekomendasi dari sekolah bahwa aku tuh emang bener loh sekolah di sini lagi proses belajar dan sebentar lagi bakal lulus kayak gitu. Iya kak, terima kasih kak. Ya sama-sama. Itu tadi ada yang mau nanya, siapa lagi? Aku Kak mau nanya. Ya. Nah, Boleh. misalkan kan tadi psikologi kan ada dua ya, rumpun saintek dan soshum. Nah, semisal kalau aku kan asalnya dari anak IPA. Nah, itu kalau daftar beasiswa itu semisal suatu saat nanti aku berubah pikiran terus maunya ambilnya tuh kayak psikologi yang soshum, apakah itu boleh-boleh aja atau nggak bisa ya Kak? Karena itu kan sama aja dengan linjur ya. Ya. Ini Kak, kalau psikologi itu emang kebanyakan di soshum Kak. Jadi kalau misalkan anak IPA mau masuk psikologi ya fine-fine aja, tapi kalau anak IPS mau ke IPA itu jarang bisanya kayak gitu. Tapi kalau anak IPA ke IPS ya bebas-bebas aja sih selagi dia mau, dan ya itu gitu. Karena aku pribadi aku anak bahasa, terus aku anak teknologi juga, jadi aku masuk ke soshum ya nggak apa-apa. Karena aku S1 ini psikologi soshum. Tapi kalau misalkan dari IPS mau ke IPA, nah itu agak sulit emang. Karena aku ada pengalaman temenku dari IPS mau ke IPA, agak sulit. Gitu Kak. Jadi kalau kakak mau daftar psikologi soshum ya fine-fine aja sih kalau menurut aku. Gimana Kak Naila? Mungkin Kak Naila udah paham ya. Teman-teman yang lain ada Iya yang Kak, udah Ya. kasih. Ya sama-sama. Kak Naila, iya berapa? Batas pendaftaran S2 berapa ya? Umur ya ini ya? Iya. Ini yang ditanya umur atau batas waktu? Umurnya yang mendaftar ya. Kalau ini umur mungkin menurut aku ya, dan emang kebanyakan dari beasiswa lain kalau untuk magister itu sampai 25 Kak.
Tapi kalau strata itu biasanya kalau nggak 21, 22. Kalau lewat dari itu? Kalau lewat dari itu mungkin bisa ke jalur mandiri, Kak, kalau emang mau kuliah di Turki. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya nanti kan bakal diinfoin sama Kak Eliza. Jadi nanti ikutin aja dulu sosialisasinya gimana kan. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau mau nanya seputar kakak. Kakak boleh bertanya lagi, Iya, Kak? boleh. Gimana Kak Najla? Kak, ini saya kan mondok ya, Kak, mondok SMA ini. Iya, mondok. Terus? Nah, sebelumnya tuh emang udah belajar bahasa Turki gitu, Kak. Emang gara-gara sehari-harinya bahasa Turki gitu, Kak, pondoknya. Tapi pas di Turkinya kan ikut Tomer lagi setahun ya, Kak, sebelum kuliah lagi gitu ya, Iya. Kak. Iya, betul. Nah, itu ngulang lagi, Kak, apa gimana? Soalnya udah sampai emang kurikulumnya berbeda tapi kitabnya ada tingkatannya gitu, Kak. A1, A2, B1, B2 gitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Najla atas pertanyaannya. Mungkin kalau terkait Tomer, maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Tadi pertanyaannya apakah ini ya terkait Tomer ya? Iya, Kak, benar, Kak. Ya, sepengetahuan aku ya, kalau Tomer itu harus dan wajib. Karena pihak universitas dia memang mau menerima Tomer yang hasilnya emang dari negara Turki gitu. Tapi kalau kakak memang udah bisa berbahasa Turki, udah lancar, mungkin itu mempermudah kakak mungkin lebih cepat kayak gitu, Kak. Oh, iya, Kak. Karena Terima kasih. ya karena memang setahu aku kalau untuk Tomer itu apalagi tiap universitas itu dia memang ada standarnya masing-masing. Contoh, misalkan kayak Sakarya University. Kenapa Sakarya itu dia mau terima sertifikat Tomer memang yang dari Tomer Sakarya kayak gitu. Tomer misalkan Najla Tomernya di Istanbul misalkan, mau kuliahnya di Izmir, ya nggak bisa. Jadi harus Tomernya dari Izmir kayak gitu. Gitu, Kak. Makasih, Kak, penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini kita sharing-sharing dulu ya sampai jam 8, nanti Kak Eliza bakal masuk. Karena Kak Eliza juga lagi persiapan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Iya, saya, Kak. Ya, boleh Kak Farah. Jadi kan ini saya bacanya dulu kalau nilai minimal untuk masuk kedok itu 95 nilai rata-rata rapornya. Nah, kalau misalnya nggak cukup, Kak, itu kita tetap bisa ambil beasiswanya pakai tes atau harus mandiri, Kak? Nilainya di bawah rata-rata ya? Iya, Kak. Kalau nilai di bawah rata-rata, kalau untuk beasiswa mungkin nggak bisa ya kayak. Tapi kalau mandiri itu bisa. Kalau mandiri itu nanti melewati ada apalah itu namanya programnya, lupa aku, itu emang bisa Kak. Apalagi kalau nilainya kurang sedikit, itu bisa.
Tapi kalau untuk beasiswa aku kurang tahu kayak itu bisa atau enggak, tapi setahu aku nggak bisa. Tapi ada tapinya nih, tapi kakak bisa dicobalah dulu. Kalau misalkan bisa ya kenapa harus ini kan kayak gitu. Kak, aku Jadi mau kalau saran nanya dari aku sedikit ya Kak. bisa belajar dulu. Ya boleh Kak Safina. Jadi gini Kak, kan misalnya kalau lulus ikut kelas Tomer 1 tahun, habis itu kita boleh milih kampus sendiri atau gimana Kak? Bisa diulangin pertanyaannya? Sebentar Kak. Jadi kan kalau seandainya kita lulus beasiswanya kan ada kelas Tomer 1 tahun. Kita boleh milih kampusnya sendiri atau ditentuin sama pihak yang ngasih beasiswanya Kak gitu. Mengenai Tomer ya? Kalau Iya, Kak. Tomer, baik terima kasih dulu sebelumnya kepada Kak Safina ya. Mengenai Tomer itu nanti itu kita nggak bisa milih Kak. Jadi ketika kakak dinyatain lulus, kakak lulusnya di mana? Kalau kakak lulusnya di Izmir, berarti Tomernya di Izmir. Kalau kakak lulusnya di Istanbul, berarti Tomernya di Istanbul. Ketika kakak lulus di Isparta, kakak Tomernya di Isparta. Jadi tergantung dan sesuai dengan lokasi kakak lulus, kampusnya di mana kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita lulusnya di Izmir, berarti kita ngambil universitas yang di situ ya Kak? Iya, enggak. Ini gini. Itu yang kalau lolosnya di Izmir, Tomernya harus di Izmir kayak gitu Kak. Itu tergantung dari universitas, kakak lulusnya di universitas mana. Jadi Tomernya di daerah universitas itu. Oh gitu ya Itu Kak. Kak. Makasih Kak. Iya. Halo Kak, izin bertanya. Iya boleh Kak. Gimana? Ini kan psikologi itu kan ada 2 tipe ya. Iya. Pertama ada sosum sama saintek. Nah, di sana itu psikologi yang tipe sosum itu di universitas mana aja? Universitas yang ada psikologi di Sama Turki ya? atau beda? Dibedain gitu univnya? Di Univ Indo atau Univ Turki Kak? Univ Turki. Univ Turki. Psikologi itu ada di kampus mana aja? Gitu Iya. Kak? Apakah dua-duanya ada di situ di satu univ atau dibedain sama kayak di Indo gitu? Ya, tapi oke paham. Sebelumnya aku jawab dulu ya Kak ya mengenai psikologi saintek atau psikologi soshum itu tuh bisa dipilihnya pada saat kakak S2. Pada saat kakak mau ambil profesi. Tapi kalau S1 itu nggak bisa Kak. Kalau S1 ya dia secara universal kayak gitu Kak. Kalau S1 dia secara universal. Jadi ketika kakak S1 psikologi, semua bidang psikologi itu akan dipelajari mulai dari psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi psikologi bio maksudnya psikologi industri dan organisasi, terus psikologi pendidikan, dan satu lagi psikologi forensik. Oh gitu, jadi nggak ada yang soshum, nggak ada yang saintek gitu ya? Nggak ada kalau S1. Kalau S1 dia lebih ke universal, tapi kalau S2 kayak klinis itu lebih ke saintek, ya lebih ke saintek. Nah kalau kayak bio, sosial itu lebih ke soshum, pendidikan itu lebih ke soshum. Sedangkan kalau kakak mau psikologi forensik itu 3 kali kuliahnya Kak. Oh, Karena forensik itu ya namanya forensik ya Kak ya. Jadi untuk psikologi forensik itu nanti ketika kakak kerja, kakak bakal kerjasamanya sama psikiater, sama polisi. gitu ya. Tadi Namanya kan forensik kan. sebelumnya kan ada yang nanya tuh. Ya, gimana? Sebelumnya kan ada yang nanya. Tadi kan dia bilangnya kan dari IPA ya.
mau ngambil psikologi sosum. Nah itu dia jujur kan tadi katanya kalau misalnya di Turki itu kan nggak ada yang sosum, nggak ada yang saintek. Jadi gimana Kak? Iya Kak, kalau untuk S1 emang nggak ada, tapi kalau S2 itu baru ada kayak profesi. Kalau di Indonesia itu namanya psikologi profesi. Jadi profesi itu banyak nih, jadi tergantung kakaknya mau psikolog apa. Kan kalau profesi sudah dipastikan kakak jadinya psikolog nih. Nah, psikolognya psikolog apa kayak gitu. Banyak sih, ada psikolog klinis. Kalau psikolog klinis itu mungkin lebih ke terus kayak terapis dan semacam-macamnya. Tapi kalau kakak Opio itu lebih ke HR, training, development, terus pelatihan dan semacam-macamnya. HRD itu masuknya Pio. Kalau kakak sosial, kakak bisa jadi aktivis, terus bisa jadi motivator, terus bisa jadi apa lagi ya, konsultan. Banyak sih. Nah, kalau kakak pendidikan, kakak bisa jadi guru, kakak bisa jadi konsultan pendidikan, kakak bisa apa ya, kepala sekolah dan semacam-macamnya. Itu. Oh gitu, iya. Makasih. Ya, sama-sama. Ini sebentar lagi jam ini ya. Sebentar lagi jam 8, mungkin sebentar lagi Kak Eliza bakal masuk. Ini Kak Naila udah pernah ke Turki ya Kak ya? Halo Kak Naila. Nih Kak Eliza udah mulai masuk ya, mungkin kita mulai. Teman-teman yang lainnya gimana? Ini aku lihat masih 60-an. Kita tunggu lagi ya. Kita tunggu bentar ya. Iya, 209 orang. 219 orang. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Baik. Ini sebelum mulai aku mau jawabin pertanyaan dulu. Aminullah Harahap 18. Kak, S2 penyampaian atau bahasa Turki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau Turki atau Inggris atau apa itu tergantung dari kita. Jadi kalau kita mengambil jurusan yang 50% Turki, 50% Inggris, mungkin bahasanya bahasa pengantarnya bakal dua. Ada juga yang bahasa pengantarnya Arab aja, ada yang Inggris aja, ada yang Turki Inggris, ada yang Turki Arab. Jadi tergantung dari jurusannya Kak. Untuk kami, untuk Kak boleh mau nanya apa Kak Nurul? Kak Nurul. Kak Nur, astagfirullahaladzim, maaf ya Kak. Mau nanya mengenai kalau sejarah Islam itu
Kayak kalau jurusan sejarah itu apa aja dibahas? Sejarah Turki juga kah? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kalau jurusan sejarah itu berarti masuknya ke arkeologi ya. Kalau untuk arkeologi itu kalau untuk bahasanya itu full bahasa Turki. Terus untuk untuk yang bahan ajarnya apa aja sih yang bakal dipelajari? Mungkin enggak sejarah Turki aja, mungkin sejarah dunia, karena untuk arkeologi itu memang sejarah. Jadi sejarahnya bukan sejarah Turki aja sih, ke sejarah Indonesia juga, intinya ke sejarah dunia. Tapi lebih ke Eropa sih, karena kan di Turki ya. Jadi mungkin lebih ke sejarah Eropa. Balance nggak sih, linear nggak sih jurusan tafsir S1 kalau mau ambil S2 itu sejarah Islam? Kalau jurusan S1-nya tafsir, S2-nya sejarah Islam. Kalau menurut aku kayaknya nggak linear sih Kak. Kenapa Kakak nggak lanjut tafsir aja? Masuknya ke ilahiyat. Kalau di Eropa gitu mau ambil tafsir itu kan kalau secara madhab ya. Madhab itu kan beda. Oke. Maksudnya perbandingan mazhab ya kalau di Indonesia, kalau di UIN? Enggak, tafsir toh sih. Cuman maksudnya tuh yang sejarah-sejarah tadi. Yang Kakak pengen S2 sejarah tadi. Sejarah. Maksudnya kayak gimana? Maksud Kakak sejarah itu emang yang benar pure sejarah atau kan tadi Kakak ngomongnya besar kan sejarah mazhab atau mungkin lebih ke perbandingan mazhab kalau menurut kalau di UIN, kalau di Indonesia itu sebutannya perbandingan mazhab, tapi kalau di Turki mungkin lebih ke sejarah gitu. Bukan kayak gitu maksudnya Ben. Maksudnya gimana? Ben kan sekarang S1 tafsir gitu. Nah tapi kalau Ben ambil lanjut tafsir di Eropa, terutama di Turki gitu, lebih baik kalau Ben mau ambil tafsir, lebih baik ya di Timur Tengah gitu, nyambung sama pelajaran yang di Indonesia. Kalau tafsirnya di Indonesia sama di Turki kan kayak beda gitu. Karena ada beberapa perbedaan antara Eropa dan Indonesia. Iya. Tapi untuk pertanyaan Kak Nur mungkin aku udah bisa jawab ya Kak ya, karena aku juga juga di Usuluddin, juga di tafsir ya. Karena belajar anak psikologi, jadi mengenai tafsir, keagamaan, ilahiyat mungkin bisa serahkan sama Kak Eliza nanti, karena Kak Eliza juga anak Usuluddin. Tapi bicara kan? Ya gimana Kak Anif, boleh? Nanti Ben bisa lanjut lagi nanya ke Rizwan Abi melalui chat. Iya boleh. Nanti bisa lanjut aja ngomongnya saat pengajar. Udah yuk kita mulai ya. Ini udah jam 8. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Alhamdulillah baik. Dua ya. Kenalin kegiatan kita hari ini. Kenalin nama Kakak Muhammad Ridwan. Memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Maaf untuk untuk mikrofonnya. Nah, bentar ya. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, saya mau nanya kepada teman-teman nih. Teman-teman ini kan mau ke Turki semua nih kan? Mau dapat beasiswa semua kan? Insyaallah. Untuk penyampaian materi,
Narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Eliza Alvareza, SAG CMMI CPS. Beliau merupakan penerima beasiswa fully funded untuk jenjang Magister Masagena Edukasi. Nah, perlu diingat nih teman-teman, untuk Masagena Edukasi sendiri ini mempunyai 2 program loh. Program jalur beasiswa dan jalur mandiri. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita undang Kak Eliza, waktu dan tempatnya dipersilakan. Halo Kak El. Ya, halo. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Ini udah benar belum kameranya? Atau kebalik nggak? Udah. Kebalik Kak. Kebalik belum? Kebalik ya? Ya, kebalik sih Kak. Kecepalan dikit. Kepalanya dibelakang Kang. Udah cantik banget pokoknya Kak El. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah. Bentar ya teman-teman ya. Iya. Saya perbaiki dulu tripodnya. Ya, tapi suara saya jelas ya? Jelas banget Kak. Jelas Kak. Alhamdulillah. PPT-nya mana ya? Baik Kak El. Halo Kak El. Ya, halo. PPT-nya belum ada. Bentar ya Kak El. Ini nggak ada yang mau cap. Saya ngomong sendiri dong. On cam dong teman-teman. Nih aku juga on cam ya. Soalnya kita sambil live YouTube ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak on cam, ya muka kalian nggak ada, suaranya aja yang ada. Ayo teman-teman live on cam. Baiklah. Halo Kak El. Assalamualaikum Kak Eliza. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Saya berharap teman-teman di Indonesia juga baik-baik saja ya di sana ya. Jam berapa sekarang di Indonesia? Kalau di Indonesia Jam 9, Kak jam 20:03 Kak. Udah jam 8 Kak. Di jam 9 Kak. Nggak apa-apa kalau udah kemarin. Kalau di sini baru jam apa? Saya udah di belakangnya ya. Cuma jam 4 sore. Kak El pengen buat kamu. Oh, masya Allah. Yuk kita salatin bareng. Salatin. Kita akan fokus ke mahasiswa, tapi juga kita memberikan negara yang lain. Siapa yang mau jawab? Saya Ada yang mau jawab? Oke, Iqbal lagi. Kenapa Iqbal? Singkat aja Kak, karena melihat dari membaca sejarah-sejarah di Turki atau Ottoman, Utsmani, banyak sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin kita, yaitu pemimpin-pemimpin Islam yang yaitu ingin mencari mengelilingi sejarah lah, cari sejarah di Turki Kak. Itu udah berstandar Eropa semua. Kak. Aku Kak. Tahan dulu. Teman-teman, ketika kalian memiliki, kenapa Kak Eliza bertanya seperti itu, kenapa harus Turki, ini sangat berguna untuk teman-teman nanti isi di berkas beasiswa teman-teman. Dan alasan teman-teman itu harus pertanyaan dengan apa? Dengan tindakan. Dengan harapan ketika kalian memiliki alasan sangat kuat, itulah yang menjadi jalan kalian untuk meraih apa yang. Jadi dijaga ya alasannya ya. Oke, next. Oke, teman-teman. Selanjutnya di program Kak Eliza, Masagena Education itu memiliki program beasiswanya juga. Apply di Masagena Education, Kak Eliza sudah memiliki niat
dan alasan yang sangat kuat kenapa Kak Eliza pilih Turki. Padahal sebenarnya kita banyak pilihan. Seorang dulu ya waktu masih kuliah ya, calon sarjana agama waktu S1 ya, karena Kak Eliza adalah alumni dari UIN Pata Palembang, jurusannya adalah akidah. Nah, untuk melanjutkan pendidikan strata 2 itu haruslah teman-teman. Di tahun 2019 yang saya sarana saya untuk melanjutkan studi, saya datengin profesor saya, namanya Profesor Rizan Rusli ya. Beliau adalah guru besar di UIN Raden Pata Palembang, tepatnya di jurusan Eliza. Silakan ya di Usuluddin jadi saya selalu konsultasi dengan beliau, teman-teman. Ada lagi ya yang pernah saya ikuti itu, aduh saya lupa. Kak, boleh bertanya nggak? Stadis itu bukan Kak? Gimana? Yang dari Sulaimania Stadis in Turki bukan Kak? Mungkin ya teman-teman ya. Saya cuma dapat informasi ini dari teman saya, itu yang beasiswa kampus, teman-teman. Saya hanya memberikan gambaran singkat aja, nanti kalian bisa cari tahu sendiri, teman-teman ya. Universitas mana yang mana mereka itu memberikan beberapa kuota. Kalau yang pernah saya ikut itu ada yang jalur lulus ya. Kalian baru lulus mau langsung apply itu bagus karena kalian hemat usia. Tapi sekiranya kalian masih pengen gap year, kalian bisa manfaatkan waktu kalian untuk mempersiapkan diri. Nah, seperti yang saya lakukan. Jadi, karena saya pernah gagal di tahun 2019, itu jadi saya mencoba memperbaiki CV saya, teman-teman. Makanya saya memberikan tips dan triknya itu dalam bentuk konten. Karena kalau misalnya semua mau diulik, kapan teman-teman ya, itu jalur IDB. Tahu nggak jalur apa? Jalur ayah ibu kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman jalur ayah ibu namanya. Tapi kalau jalur ayah ibu ke luar negeri kayaknya mikir dulu. Saya ayahnya kan ibunya. Jalur ayah. Nah teman-teman ya. Nah jadi karena jangan jadi penghalang ya teman-teman ya. Karena di Indonesia sama kuliah di Turki itu nggak beda-beda jauh. Daripada kalian di Indonesia mending di Turki, karena di Indonesia itu birokrasinya ribet. Nanti ya kita jelaskan ya lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, Ridwan, Mukti bisa di next. Ya tidur lah Ridwan Abi. Halo Ridwan, bisa dilanjutkan lagi PPT-nya. Oke, poster itu penjelasan tentang mandiri ya teman-teman ya. Nah tapi nanti akan ditunjukkan sama Ridwan yang khusus beasiswanya. Kayaknya dia lab sinyalnya jelau sampai Februari ya teman-teman ya. Namun kalau Februari jadwal versi nyiapkan ijazah kan juga sertifikat prestasi baik akademik non akademik ya teman-teman ya. Terus yang terakhir teman-teman harus mempersiapkan motivation letter, yang mana motivation letter atau biodata CV teman-teman ini bagaimana kalau kita nggak pernah dapat prestasi? Ya biodata yang mana memperkenalkan aja teman-teman itu bisa kalian jadikan acuan ya teman-teman ya untuk tahapan yang pertama itu apply beasiswa ke Masagena itu tembus 4.000 pelamar teman-teman ya, 4.000 pelamar, dan ternyata yang masuk ke tahap interview itu hanya 27 pelamar. Nah dari 27 pelamar itu kemudian diseleksi lagi, yang berangkat ke Turkinya hanya 3 orang saja teman-teman untuk jalur beasiswa.
Jadi S1-nya ada 2 orang, S2-nya ada 1 orang, yaitu saya, teman-teman. Nah, teman-teman, tapi di tahun ini, teman-teman, beasiswa Masagena itu diperluas, teman-teman. Diperluas karena mulai dari juga tiket keberangkatan, bahkan ketika di Turki nanti teman-teman dicariin tempat atau apartemen, terus teman-teman akan di-include selama 6 bulan sebesar 15 juta rupiah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ya ayah ibu ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman bisa manfaatkan ketika di Turki itu teman-teman bisa cari part time teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menghasilkan lagi Turki. Cuman nggak perlu mikir sekarang ya teman-teman ya, tapi nanti ketika teman-teman sudah di Turki. Cuman alangkah baiknya kalau dari sekarang kalian udah mulai belajar bahasa Turki ya, agar ketika kalian di sini kalian bisa mengikuti gitu. Kalian bisa mengikuti. Terus kabar gembiranya lagi, beasiswa Masagena ini tidak membutuhkan skor TOEFL ataupun IELTS. Jadi teman-teman nggak perlu pintar bahasa Inggris untuk menjadi penerima beasiswa di Turki, teman-teman. Karena orang-orang Turki tidak menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional, mereka lebih ke bahasa ibu mereka, yaitu bahasa asli Turki, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kalian kuliah di sini, kalian nggak langsung kuliah, kalian harus mengikuti pelatihan bahasa Turki terlebih dahulu selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun atau levelnya C1 itu teman-teman kuliah. Karena program TOMER, program les bahasa Turki itu diperuntukkan untuk kalian bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas, karena mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya saat ini kalian misalnya bahasa Turkinya belum ada, sama, saya juga sama. Tapi bedanya mungkin saya sudah memiliki basic English. Saya juga memiliki skor TOEFL karena saya kan dari tahun 2018 ya teman-teman. Jadi saya belajar ke kampung Inggris, saya juga belajar speaking. Jadi saya udah punya basic. Tapi teman-teman kalau kalian belum punya basic, kalian punya waktu untuk mempersiapkan bahasa Inggris. Alangkah bagusnya kalau kalian tunjukkan ke Turki, kalian les bahasa Turki. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau parsial itu setengah ya teman-teman. Saya nggak tahu gambarannya setengah itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu seputar siapin berkas dulu ya teman-teman ya. Even nanti setelah berkas teman-teman kalau aplikasinya sudah buka di 1 November nanti, itu teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman ya, mendaftar melalui website Masagena Education Turki ya teman-teman ya, yang ada di Instagramnya Masagena. Nah teman-teman, dan teman-teman kalian kan submit ijazah, transkrip nilai. Nah kalian di kuliah S1-nya 3 tahun, sedangkan S2-nya itu 1 tahun teman-teman. Kalau di United Kingdom, terus teman-teman juga akan difasilitasi untuk teman-teman apa yang kalian keluarkan. Nah, biaya pendaftarannya itu lebih besar dari Turki ya teman-teman ya, sebesar biaya pendaftaran awalnya ini gak ada di sini, tapi biaya keseluruhannya adalah sebesar 85 juta ya teman-teman ya, dengan fasilitas tiket pesawat, pengurusan visa, terus biaya asuransi, pendampingan pencarian akomodasi, pendampingan dari Jakarta, pendampingan sampai ke kota tujuan, biaya transit dokumen dan legalitas, jalan-jalan ke London sebelum ke kota masing-masing,
dan jaket angkatan teman-teman. Cuma persyarat kalau hojam itu berarti guruku. Ya asli orang Turki yang akan mengajarkan kita bahasa Turki. Jadi teman-teman akan seperti saya juga nanti teman-teman akan bertemu orang-orang dari belahan dunia manapun. Teman-teman akan ke universitas-universitas yang akan kalian apply. Itu sedikit gambaran dan motivasi ya teman-teman ya. Next yang terakhir teman-teman. Nah teman-teman, ini closing statement dari saya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena usia muda produktif, usia tua menikmati hasil. Oke, untuk pendapat di sini ya teman-teman ya, ada namanya CP-nya itu ada ke Ridwan, ada ke Nadia, ada lagi ke Uswatun Hasanah. Baik itu program konsultasi beasiswa free dari Kak Eliza ya teman-teman ya, untuk jalur mandiri, dengan harapan teman-teman bisa mendapatkan universitas terbaik yang teman-teman inginkan dengan biaya yang sangat minim. Kalau Kak Eliza mau buka-bukaan ya teman-teman ya, jalur PTN itu lebih sulit di Indonesia daripada di negara Turki itu sendiri. Karena ini saya mendapatkan bukti dari teman-teman saya yang kuliah di Turki, teman-teman. Di mana Ridwan? Belum ada nomor yang bisa dihubungi? Mohon maaf. Ya. Nah, jadi teman-teman, PTN di Indonesia itu ribet, teman-teman. Karena kita harus membayar uang pertama, lulus atau tidak lulusnya kita tetap harus bayar biaya registrasi. Kalau mau saya banding-bandingkan ya teman-teman ya. Terus yang kedua, kita harus melewati yang namanya kemampuan akademisi atau yang namanya tes akademisi ya teman-temannya, yang terdiri dari matematika, IPS, IPA, terus juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, universitas negeri manapun ya teman-temannya yang ada di Indonesia ya. Nah, terus teman-teman juga ada seleksi psikotes namanya, TOEFL atau IELTS di tahun ini teman-teman. Teman-teman meskipun kalian di Indonesia mau dapatnya UGM, mau dapatnya UI, teman-teman harus siapin skor TOEFL atau IELTS ya. Memperhatikan biaya makan yang ada di luar daerah ya. Kalaupun kalian di dalam daerah, kalian pun Master Kak Eliza tuntutlah ilmu sampai ke negara dua benua. Karena teman-teman harus merantau teman-teman, agar teman-teman akan menemukan relasi baru, teman-teman akan menemukan lingkungan baru, apalagi lingkungan internasional. Lingkungan itulah yang akan membentuk pribadi kamu. Jadi jangan takut bermimpi besar teman-teman ya. Oke, itu closing statement dari Kak Eliza. Berikutnya sesi diskusi. Teman-teman, saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Sangat inspiratif. Ada kata-kata yang ngebuat aku tuh blek kayak gitu. Nah, kata-katanya tuh ya seperti yang disebutin Kak Eliza tadi. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena orang besar juga berawal dari langkah pertama. Bergeraklah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena aset terbaik yang kamu miliki adalah karena kamu masih muda. Itu miss banget sih di aku. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open kamera dan open mic, atau via chat juga boleh, tapi tulis dari nama, instansi dan ya. Kak Hanif, kepada Kak Hanif dipersilakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, ayo. Mungkin gini Kak, mungkin aku dulu ya Kak ya bertanya ya Kak ya. Nih tadi kan Ridwan udah sharing sama teman-teman. Nah tadi ditanya kayak gitu agak sedikit bingung Kak. Mungkin Kak Eliza bisa menjawab. Oke, langsung menjawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya?
dijawab aja langsung nggak apa-apa Kak. Biar teman-temannya termotivasi untuk bertanya. Pertanyaan pertama seputar usia. Teman-teman, beasiswa ada yang tapi teman-teman diperbolehkan untuk jalur mandiri. Gitu ya, untuk di masa Gena ya, mau dia S1 mau S2, kalau dia udah berkeluarga mereka nggak mau tanggung. Tapi kalau misalnya jalur mandiri kan karena itu biaya sendiri ya sah-sah aja mau nikah gitu loh, nggak apa-apa. Itu ya, kalau usia nggak ada batasan. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya tadi, untuk usia itu nggak ada batasannya ya. Mau S1, S2, S3 gas. Nih ada yang bertanya nih Kak. Cuma sampai S2 aja kalau di masa Gena. Oh, sampai S2 aja, mohon maaf ya. Nih Kak, ada yang bertanya mengenai, Kak izin bertanya, kalau syarat daftar mandiri gelombang 1, kalau syarat daftar mandiri gelombang 1 itu bulan Juni apa bisa Kak? Karena, sorry. Kak izin bertanya, kalau daftar mandiri di gelombang 1, tapi saya baru lulus bulan Juni apa bisa Kak? Terima kasih dari Kak Sylvia Putri. Bisa. Kamu nanti berkasnya dimasukin dulu,